Ya, baik. Kita lanjutkan materi pekan lalu ya. Pekan lalu kita sudah membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Dari jurnal umum ya, terus kemudian buku besar sampai dengan neraca saldo. Nah, untuk latihan minggu lalu ya, kawan-kawan baru beberapa saja yang mengirim ya. Sebentar, Ibu cek nama-namanya yang sudah berhasil mengirim lembar jawaban ya via email saya, yaitu ada sebentar. Ini ada Muhammad Firman Alamsyah, Anissa Salsabila, Destiani, lalu Meli Apriani, ya, Angga Osa, sebentar, ini mana nih yang, ya, Angga Osa, terus kemudian Laila Pujiati, Reka Agustina, Desi Pranita, Sri Nur Aini, Avitanas, ya, Avita Nedia, terus kemudian Rosi, Supriyono, Dwi Puspa ya, Dwi Puspa, terus kemudian Winda Astuti. Lalu tadi siapa yang pagi tadi tuh bilang katanya tidak bisa mengirim ke email, masih dalam antrian, dibilang seperti itu. Oke, jadi itu tadi adalah nama-nama yang sudah mengirim lembar jawaban ya. Ini siapa nih, maaf. Anissa ya, Anissa, lalu siapa lagi nih? Satu lagi tadi ada. Sebentar. Ini Aditya ya, Aditya ini namanya. Aditya Susanti ya. Oke. Nah, itu baru beberapa saja. Jadi dari yang hadir kemarin itu baru sekitaran setengahnya lah yang mengirim tugas ya ke email saya. Oke. Oke, ya. Apa namanya? Apakah ada pertanyaan untuk materi minggu lalu sebelum saya lanjutkan ke materi yang jurnal penyesuaian? Silakan kawan-kawan, sebelum saya masuk ke materi baru ya, yaitu untuk jurnal penyesuaian. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melanjutkan materi ke ayat jurnal penyesuaian? Silakan. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya ke materi berikutnya, yaitu tentang ayat jurnal penyesuaian. Oke. Apakah sudah muncul untuk screen-nya, screen materinya? Udah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita bahas tentang jurnal penyesuaian ya, atau tahap berikutnya dari siklus akuntansi. Mohon izin, saya
Ini ya. Oke, baik. Nah, jadi di tahapan berikutnya di dalam siklus akuntansi ya, setelah kita melakukan tahapan pertama yaitu adalah tahapan pencatatan mulai dari jurnal umum ya. Terus kemudian kita melakukan buku besar, terus kemudian kita menyusun ya atau memindahkan ya ke dalam neraca saldo ya seperti itu atau neraca percobaan. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan jurnal penyesuaian. Nah, nanti di dalam jurnal penyesuaian karena ini perusahaan dagang ya. Jadi nanti ada metode pencatatannya ya, yaitu menggunakan metode fisik atau menggunakan metode perpetual. Oke, seperti apa nanti akan saya jelaskan ya. Oke, nah jadi kalau kawan-kawan perhatikan ya, bahwa jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat ya pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan ke saldo yang sebenarnya. Jadi sebelum kita menyusun laporan keuangan ya, jadi kita membuat ya jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Gunanya untuk apa ya? Agar ya jurnal penyesuaian tersebut baik akun real maupun akun nominalnya itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Oke, ya. Nah, makanya di sini perlu dilakukan sebuah tahapan yaitu jurnal penyesuaian. Oke, seperti apa kita lihat di sini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa metode pencatatan jurnal penyesuaian itu dilihat ya, ada 2 metode. Ya. Nah, sama seperti kita melakukan sebuah jurnal umum menggunakan metode fisik maupun perpetual tadi. Nah, di dalam jurnal penyesuaian kita lihat nanti menggunakan metode harga pokok penjualan atau metode ikhtisar laba rugi. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau metode yang pertama yaitu tentang metode HPP atau harga pokok penjualan ya. Ini menggunakan mencatat jurnal penyesuaiannya ya terhadap akun persediaan barang dagang atau merchandise inventory ya, dan akun-akun nominal yang terkait dengan pembelian barang dagang. Oke, nah sebelumnya di PT Makmur Sentosa ya beberapa pertemuan lalu ya sudah kita bahas ya bahwa itu kan transaksi penjualan dan transaksi pembeliannya ya menggunakan metode perpetual. Cara pencatatannya berpengaruh kan pada persediaan barang dagang. Nah, begitu pula nanti pada saat melakukan adjustment-nya atau penyesuaiannya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah metode akun ikhtisar laba rugi. Nah, menggunakan metode ini ya, akun ikhtisar laba rugi ini ya, gunanya adalah untuk mencatat jurnal penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagang saja. Kalau di HPP itu detail ya, nanti ada returnnya, ada diskonnya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di metode ikhtisar laba rugi ya cukup kalau untuk persediaan barang dagang awal ya kita menjurnal debitnya adalah ikhtisar laba rugi, ya kreditnya adalah persediaan barang dagang awal. Nah, nanti jurnal yang keduanya persediaan barang dagang akhir, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Oke, ya. Nah, kita lihat di sini ya, apabila menggunakan metode HPP, maka untuk mencatat jurnal penyesuaiannya, ya itu terhadap akun persediaan barang dagang. Nah, misalkan nih, adjustment itu kan biasanya dilakukan di akhir tahun ya. Misalkan nih 31 Desember, ada persediaan barang dagang awal, ya kan? Bagaimana nih kita cara mencatatnya dengan menggunakan metode HPP ini ya. Nah, pertama ya untuk penyesuaian di persediaan barang dagang ini kita mendebit HPP atau harga pokok penjualan, lalu kita mengkredit persediaan barang dagang awal. Oke. Nah, terus yang kedua ya, jurnal yang keduanya adalah kita mendebit persediaan barang dagang akhir
mengkredit harga pokok penjualan. Oke, ini kalau menggunakan metode HPP. Perbedaannya lainnya terdapat pada ini saja dengan ikhtisar laba ruginya, ya. Oke, contohnya seperti ini. Untuk mencatat jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode HPP. Nah, ya, berikutnya contohnya nih, misalkan ada pembelian, ya. Pembelian berarti HPP pada pembelian. Terus kemudian ada retur pembelian dan pengurangan harga, ya, pada HPP. Ya. Nah, atau bisa juga potongan pembelian pada HPP. Nah, nanti jurnalnya begini bentuknya. Agak rumit memang, agak panjang, tapi ya inilah sebuah metode yang harus dilakukan tahapannya, ya, sesuai dengan kebijakan dari perusahaan tersebut. Nanti menggunakannya pencatatannya seperti apa, metode HPP atau metode ikhtisar laba rugi. Yang berikutnya, ya, nah tadi ya itu tadi metode HPP. Yang berikutnya adalah metode ikhtisar laba rugi. Nah, ini sederhana. Jadi nanti pada saat melakukan penyesuaian, ya, di akhir tahun untuk persediaan barang dagang, kita hanya mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit persediaan barang dagang awal. Oke. Nah, nanti yang berikutnya, yang jurnal keduanya adalah persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Ya, nanti lebih jelasnya kita masuk langsung ke dalam contoh yang PT Makmur Sentosa, ya, kita lanjutkan karena kemarin udah selesai kan sampai dengan neraca saldo. Oke, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, ini misalkan kalau ada beban angkut, ya, beban angkut ada HPP pada beban angkut. Oke. Baik, nah itulah sedikit perbedaannya antara metode HPP, ya, dengan metode ikhtisar laba rugi. Sederhana sekali. Oke. Nah, ini contohnya nih, misalkan nih. Perusahaan dagang, ya, Sendang Mulyo, metode HPP, ya. Metode HPP sebentar. Ya, metode HPP nih ada contoh misalkan nih. Persediaan barang dagang awalnya adalah 1.250.000. Ya, kemudian dia melakukan sebuah pembelian yaitu adalah 4.250.000. Kemudian ada retur dan pengurangan harga, ya, sebesar 300.000. Ya, kemudian ada potongan pembelian, ya, sebesar 225.000. Kemudian ada beban angkut pembelian 200.000. Nah, baru nanti kita menjurnal persediaan barang dagang akhir, ya, seperti itu misalkan. Oke, kita lihat di sini kita mendebit harga pokok penjualan, ya, lalu mengkredit persediaan barang dagang awal nih, ya, persediaan barang dagang awal sebesar 1.250.000. Ini tahapan pertama, ya. Nah, terus yang tahapan yang kedua kita mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit pembelian. Oke, jadi sebesar 4.250.000, ya. Nah, tahapan berikutnya, kita mendebit sebuah retur pembelian dan pengurangan harga dan mengkredit harga pokok penjualan. Masing-masing 300.000. Oke. Nah, terus kemudian kita melakukan mendebit potongan pembelian, ya, atau diskon pembelian dan mengkredit harga pokok penjualan sebesar 225.000. Nah, selanjutnya kita harus menjurnal lagi beban atau biaya angkut pembelian dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit biaya angkut pembelian masing-masing 200.000. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan adjustment tentang persediaan barang dagang akhir, ya. Oke. Yaitu dengan mendebit persediaan barang dagang akhir dan mengkredit harga pokok penjualan, yaitu sebesar Rp1.600.000. Oke. Nah, sekarang kita move to studi kasus, ya.
kita pindah ke studi kasus untuk yang PT Makmur Sentosa. Oke, coba kita buka dulu ya. Mohon izin Ibu stop share dulu yang ini. Karena kita langsung praktik nanti untuk studi kasus membuat jurnal penyesuaian. Oke, sebentar ya. Nah, kemarin ini ya, studi kasusnya ya, PT Makmur Sentosa. Oke, kita sudah melakukan tahap sampai dengan neraca saldo. Oke, nah sekarang kita melakukan penyesuaian nih. Kita lakukan penyesuaian. Ini. Nah, cuma di dalam studi kasus PT Makmur Sentosa ini ya, kebetulan sekali dia tidak ada penyesuaian tentang persediaan barang dagangnya. Ya, jadi dia langsung ke perlengkapan kantor dan beban-beban penyusutan. Oke. Nah, nanti berarti artinya setelah ini studi kasus ini selesai, nanti baru saya buatkan studi kasus baru ya, perihal tentang metode HPP tadi ya. Oke. Apa ya, kita lanjutkan dulu untuk studi kasus yang ini. Oke, sudah disiapkan ini materinya ya, kawan-kawan semua ya. Akan kita lanjutkan ya pada pertemuan hari ini. Sebentar, buka dulu Excel-nya. Wait. Nah, ini. Nah, sudah muncul untuk neraca lajur PT Makmur Sentosa. Oke, ini sudah saya share ya. Lembar jawabannya ya. Jadi kita hanya melanjutkan saja. Silakan kawan-kawan dibuka untuk lembar jawabannya yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ini ada jurnal umum, ini sudah selesai semua. Kita lakukan penjurnalan. Kemudian buku besar kita sudah menghitung ya minggu lalu. Oke. Nah, sampai dengan neraca saldo. Oke, kita sudah fix menghitung bersama ya. Angkanya ini sudah sesuai dengan apa yang kita posting atau kita lakukan buku besar. Oke, sekarang kita ke AJP yang pertama atau ayat jurnal penyesuaian yang pertama. Oke, silakan dibuka. Tadi adalah berkenaan dengan peralatan kantor ya. Oke, sebentar. Buka filenya dulu. Nah, nih. Perhatikan keterangan lain yang diperoleh ya. Kawan-kawan bisa lihat di situ bahwa di poin A adalah perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan April 2012 adalah 14 juta. Oke. Perlengkapan kantor, kita lihat di sini. Ya. Nah, nih, perlengkapan kantor awalnya adalah 15.700.000 rupiah. Nah, ternyata di akhir tahun ya, di akhir tahun setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang tersisa adalah 14 juta. Oke, berarti berapa yang terpakai selama periode berjalan? Coba. Berarti muncul debitnya apa dulu? Biaya perlengkapan ya. Oke, ini Ibu tambahkan di sini ya. Karena biaya perlengkapan tidak ada, jadi kita harus menambahkan akun ya di sini ya. Oke. Kita buat di sini
biaya perlengkapan. Nih, mulainya dari sini ya. Nah, berapa? Kalau tersisanya 14 juta, artinya yang terpakai berapa? Kita kurangkan kan? 15.700.000 kita kurangkan dengan sisa saldonya. Betul kan? Ya. Kan awalnya kan saldonya ya neraca awalnya ada 15.700, karena tersisa 14 juta ya kan kita kurangkan. Nah, maka yang terpakai adalah 1.700.000. Nah, berarti kreditnya adalah perlengkapan di sini. Bu, kalau tulisannya beban perlengkapan sama nggak? Kenapa? Maksudnya gimana? Akunnya beban sama biaya sama nggak? Beban sama biaya sama nggak? Karena kita dari awal sudah menggunakan biaya biar seragam, jadi kita harus menggunakan biaya. Kalau dari awal kita menggunakan beban, maka seterusnya akan kita lakukan dengan kata beban gitu. Ya. Jadi biar seragam karena kita di awal sudah menggunakan kata biaya atau menggunakan akun biaya, ya. Begitu. Oke, kalau misalkan sudah terlanjur silakan diperbaiki ya. Kalau sudah menulis misalkan beban perlengkapan gitu. Tidak apa-apa tapi diperbaiki. Kita samakan semuanya dengan menggunakan biaya. Kan kemarin kita udah sepakat ya kan? Seperti itu. Oke. Ya. Nah, jadi sampai sini paham bahwa perlengkapan kantor yang tersisa adalah 14 juta ya. Nah, nanti terlihatnya di mana 14 jutanya? Terlihatnya nanti di neraca saldo disesuaikan. Ini lihat ya. Pertama, ini ada posisinya di debit untuk perlengkapan kantor ya. Kemudian di adjustment-nya di kredit. Nah, debit ketemu kredit kan berkurang gitu kan? Nah, saldo normalnya di mana? Lihat nih, saldo normal awalnya di mana nih untuk perlengkapan kantor? Ada di debit. Nah, berarti nanti pada saat memindahkan ya di neraca saldo disesuaikannya, itu nanti saldonya di debit. Sederhananya sih begitu. Nih, seperti ini. Oke, betul kan? Munculnya 14 juta tersisanya gitu. Jadi bukan yang di adjustment-nya 14 juta, bukan, tapi tersisa atau saldonya nanti harus 14 juta. Oke. Gimana sampai sini bisa dipahami? Ya. Jelas semuanya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Anwar. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya atau poin D ya. Itu ada beban penyusutan peralatan kantor ya untuk bulan April sebesar Rp400.000. Oke, nah ini berarti kita lakukan penjurnalan ya di sini ya. Oke, ada biaya perlengkapan, peralatan, biaya penyusutan nggak ada ya? Oke, di sini beban-beban. Oke. Nah, di sini kita berarti buat biaya penyusutan ya. Oke, biaya penyusutan peralatan kantor ya. Peralatan. Berapa yang disusutkan? 400.000. Oke, pindahkan di sini 400.000. 1, 2, 3. Nah, berarti akumulasi penyusutan kantornya ya kan atau penyusutan aset tetap boleh ya kita masukkan di sini. Oke, tambahkan di sini ya. Berarti di kredit ya, debit dan kredit. Nah, kita buat aja nih. Sama dengan 400.000 ya kan. Sini boleh kita tambahkan. Oke. Ya. Nah,
Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, selanjutnya kita penyusutan kendaraan untuk April sebesar Rp500.000. Nah, berarti di sini buat nih biaya penyusutan ya. Penyusutan kendaraan. Jadi berapa kendaraannya? Rp500.000. Ya. Oke, nah berarti ini kita tinggal tambahkan saja nih. Oke, kita tambahkan ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu menambahkan akun ya. Cukup pakai akumulasi penyusutan aset tetap saja. Oke, dan yang terakhir ya, yaitu penyusutan gedung ya untuk bulan April adalah 1 juta. Berarti muncul biaya penyusutan gedung ya. 1 juta. Oke, nah berarti sini kita tambahkan lagi sebesar 1 juta. Nah, sampai sini selesai deh. Oke, nah baru kita summary ya. Kita summary. Saya sih bisa di sini tinggal dari sini. Oke, nih jadi 3.600.000 ya untuk total dari ayat jurnal penyesuaiannya atau adjustment-nya. Oke. Nah, balance ya, ini sama-sama 3.600.000. Oke, antara debit dan kreditnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas sampai di sini, kawan-kawan? Halo? Masih ada yang bingung nggak sampai di sini? Silakan, jika ingin bertanya sebelum saya lanjutkan. Dwi Puspa? Bingung, Bu. Erdian? Yanuar ya? Bingung? Bingung di mana? Sarwan? Bagas, dia? Sutriyono ya? Meli, Firman, Dini, Anida? Teman-teman yang di kelas bagaimana? Ada pertanyaan? Gak ada Bu, gak ada Bu, gak ada Bu, gak ada Bu. Baik. Feedback ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke neraca saldo disesuaikan. Oke. Nah, ini hanya memindahkan saja. Coba kawan-kawan pindahkan nih saldonya. Kas ya 129.400 tidak ada perubahan ya kan. Ini kalau kita mau buat rumusnya kan seperti ini tambah dengan ini gitu kan. Kurangi dengan ini. Kita tarik sini. Sampai sini. Nah, nanti kalau yang ini berarti gampang sih, tinggal di sort aja. Nanti kalau ada angka seperti itu kita tinggal dilihat.
Nah, ini udah balance. Nah, jadi ya kesimpulannya adalah ya kas saat adjustment tidak ada perubahan ya, maka kita pindahkan saldonya. Kita usaha demikian, persediaan pun sama, perlengkapan kantor ada perubahan ya karena ada apa namanya pemakaian ya sebesar 1.700.000. Oke, terus kemudian aset tetap tidak ada perubahan, akumulasi penyusutan terjadi ya, perubahan, penambahan, kemudian utang usaha, utang bank modal, laba ditahan ya, HPP, kemudian penjualan, potongan penjualan ya, potongan pembelian ya, beserta dengan biaya-biaya yang terjadi ya. Oke, nah nih menghasilkan total keseluruhannya atau grand totalnya adalah Rp981.900.000. Oke, jadi sudah seimbang nih, sudah balance ya kawan-kawan semua. Oke. Jadi seperti itu. Untuk neraca saldo disesuaikan, maka kita perlu melakukan super adjustment ya. Setelah adjustment kita pindahkan ya saldo-saldonya. Nah, ini harus seimbang sampai di sini. Kecuali nanti pada saat kita membuat laba rugi pasti sudah ada perbedaan antara debit dan kreditnya. Oke, sampai sini dulu. Nanti sebelum saya lanjutkan ke kolom neraca, ke kolom laba rugi dan neraca. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, langkah berikutnya adalah kita memindahkan saldo-saldo ke dalam laba rugi. Ingat ya bahwa laporan laba rugi di dalam persediaan barang dagang ini adalah menggambarkan sebuah penjualan ya, harga pokok penjualan, terus pembelian dikurangi dengan biaya-biaya, nanti seperti itu ya. Oke, maka untuk laporan laba rugi kita tariknya itu dari HPP ya, kawan-kawan. Nih saya tandain biar teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dari HPP kita tariknya. Oke, sekarang kita pindahkan nih semua saldonya ya. Saja di sini. Nah, nanti di sini mulai terjadi perbedaan. Kita lihat. Nah, ini kreditnya lebih besar daripada debit. Berarti perusahaan mengalami apa? Kalau seperti ini, laba atau rugi? Rugi. Coba deh. Rugi. Coba dipahami lagi. Posisi debit ada apa nih? Biaya-biaya. Ya. Sementara posisi kredit ada penjualan.
Nah, berarti perusahaan mengalami Kok laba. Iya, Laba. karena penjualannya lebih besar, ya kan, dibandingi dengan biaya-biaya yang terjadi. Oke, berarti berapa labanya? Kita lihat di sini, kita tinggal kurangkan saja 101 juta dikurang dengan 99.400.000, maka perusahaan mengalami laba iya 1.600.000. Oke, ini kita tandain ya, kita highlight. Nah, maka oke, nah ini harus seimbang seperti ini jadinya. Nah, demikian nih kawan-kawan. Jadi perusahaan mengalami laba. Di sini makanya saya beri keterangan profit atau loss ya. Bisa surplus, bisa defisit, istilahnya seperti itu. Oke? Nah, yang berikutnya ya satu step lagi yaitu tentang neraca. Nanti ada sih, Kak. baru disalin ya kawan-kawan ya, Ibu menjelaskan dulu sampai rampung. Nah, artinya apa? Untuk neraca ini ya, untuk neraca kawan-kawan bisa lihat ya nanti dari sebentar saya pindahin ini dulu ke bawah. Oke. Please. Ya. Sebentar ya, Nak. Nah, ya, jadi untuk neraca ya, neraca ini, nah mulainya dari kas sampai laba ditahan. Nah ini Ibu highlight lagi ya sampai sini. Oke, nah kita pindahkan yang ada di belum saya sabar ya Nak. Kita saja ya. Nah ini kita kalau ini kebalikannya kalau untuk yang neraca, jadi dia lebih besar di posisi debitnya. Oke, berarti ini nanti harus sama nih. Coba kita buktikan apakah sama jumlahnya. Nah sama nih, sama-sama 1.600.000. Iya, nah jadi artinya sudah seimbang, sudah balance. Nah, nanti kalau kita tinggal buktikan di dalam laporan keuangannya. Ya, laporan keuangan nanti gampang, sederhana sekali. Oke, nah ini udah selesai nih tahapan kita dalam menyusun sebuah neraca lajur untuk perusahaan dagang. Oke, nah dari sinilah kita nanti sudah bisa bagaimana kita menyusun sebuah laporan keuangan. Kenapa? Karena kita sudah tahu besaran dari total penjualannya, ya kan, total pembeliannya, dan total dari biaya-biaya operasionalnya. Dan yang terakhir kita sudah tahu bahwa nanti perusahaan si PT Makmur Sentosa itu memiliki sebuah laba yaitu sebesar Rp1.600.000. Oke? Nah, sampai sini silakan ada pertanyaan atau tidak? Ya, ini tahapan adjustment ya kan sampai dengan neraca lajur kita sudah selesai. Monggo kawan-kawan, silakan diperhatikan di sini ya, silakan dicatat
ya bahwa kita sudah selesai untuk di tahapan neraca lajur. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Clear semuanya, alhamdulillah. Silakan. Ada yang mau ditanyain? Sudah di-capture untuk neraca lajurnya? Silakan. Saya besar. Nah, silakan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Islah. Ada pertanyaan atau cukup jelas sampai di sini? Cukup, Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke step berikutnya yaitu laporan keuangan. Dulu ya. Dulu susun di sini PT. Yang pertama buat laporan apa dulu namanya? Laporan? Oke. Ini April ya tadi. Nah, di dalam laporan, nah ini sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa kan pendapatan dikurangi dengan beban-beban, gitu ya. Nah, kalau di dalam perusahaan dagang, kita menghitung dulu berapa besaran dari penjualan netonya, ya. Oke, yang pertama adalah kita buat di sini namanya penjualan atau revenue ya, atau sales juga boleh. Kita buat penjualan, ya penjualan. Oke, penjualan di sini. Nah, terus ada apa namanya? Saya perbesar dulu ya. Ada retur penjualan ya, retur penjualan dan pengurangan harga. Kemudian ada diskon atau potongan penjualan. Baru ketemu namanya penjualan neto. Kita lihat berapa besaran dari penjualan netonya. Kita lihat di sini ya. Di neraca lajurnya itu penjualannya adalah 99 juta ya. Oke, berarti kita pindahkan. Ada retur enggak? Kita lihat ya. Ada retur enggak? Oh, berarti saya nyusunnya di sini harusnya. Sebentar ya, ini penjualan, potongan penjualan, retur penjualan. Oke, berarti di sini potongan penjualannya.
Ada potongan penjualan 1 juta ya. Berarti nanti kita beri tanda minus. Nah, maka berapa jumlahnya ini? Ya. Jadi penjualan netonya adalah sebesar 98 juta. Ini step pertama. Ya. Nah, step berikutnya adalah kita menghitung harga pokok penjualan. Oke, bagaimana rumusnya? Nah, kita susun dulu di sini. Yaitu adalah ya PP atau harga pokok penjualan. Sama diawali dengan persediaan barang dagang awal terlebih dahulu ya. Persediaan awal. Ya. Nah, berapa nih persediaan barang dagang awalnya? Kita lihat di dalam neraca lajurnya. Oh, ternyata 73 juta ya persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang akhirnya dia tidak. Oke. Dari sini. Nah, terus kemudian baru kita tambahkan di sini dengan pembelian. Pembelian. Oke. Ada purchase-nya, kita lihat dulu di sini. Pembelian. Oke, purchase-nya nggak ada ya, atau pembeliannya tidak ada nih. Ya, saldonya 0. Nah, terus kemudian ada beban angkut. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah ada beban angkut. Pembelian nggak ada ya. Ya berarti 0. Oke. Seharusnya nanti menambah. Nah, kemudian setelah itu ada diskon ya. Diskon pembelian, terus retur pembelian. Potongan pembelian, retur pembelian. Di sini. Ya. Lagi di sini saldonya ada di neraca lajur potongan pembelian. Oh, ada 2 juta. Nah, returnya ya. Returnya itu tidak ada. Ini baru namanya ketemu barang siap dijual ya. Bentar. Oke, terus ada neto ditambah persediaan akhirnya ada nggak? Tidak ada ya persediaan akhirnya. Kalau tidak, kita hitung. Ya, berarti persediaan. Saldonya
Nah, di sini ketemu namanya laba bruto atau gross profit. Gross profit ya. Oke. Ini biar jelas. Gross profit itu diperoleh atau laba bruto ya. Penjualan dikurangi dengan HPP. Jadi laba brutonya sementara adalah 27 juta. Tahapan yang kedua kita dalam menyusun laporan laba rugi ya. Nah, tahapan terakhir kita menghitung semua biaya-biaya. Ya, operasional. Oke. Jadi apa saja biayanya ini kita pindahkan saja. Berarti dari sini ya. Jumlahnya, nah kita ambil dari yang sini. Jumlahkan ya. Nah, sama enggak nih? 1.600.000 kita buktikan nanti ya. Nah, berarti ada yang salah nih. Oke. Lihat apa yang salah di sini. Kelebihannya banyak ya. Ada 7.600.000. Nanti kita cari dulu. Seharusnya gross profitnya sama nih. Gross profit. Apa? Laba bersihnya. Nah, laba bersihnya. Adalah ya. Pertama kita menghitung penjualan neto terlebih dahulu. Nah, penjualan neto itu diperoleh dari mana? Penjualan dikurangi dengan potongan penjualan, ya, dikurangi dengan retur penjualan. Kita lihat bahwa selama periode April, bahwa PT Makmur Sentosa ya melakukan sebuah penjualan ya senilai 99 juta. Nah, angka ini kita peroleh dari mana? Dari neraca lajur ya. Kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Oke, di kolom laba rugi. Ini ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, kemudian selama periode tersebut ya ada retur ya. Retur dan potongan. Kalau ada tinggal dimasukkan ya, nanti menjadi pengurang dari penjualan tersebut. Nah, sehingga penjualan neto PT Makmur Sentosa ya adalah sebesar 98 juta. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung harga pokok penjualan atau HPP ya istilahnya, cost of goods sold ya. Nah, di mana kita mencari dulu berapa besaran dari persediaan barang dagang awalnya. Ya, kita lihat bahwa tadi di awal persediaan barang dagang awal PT Makmur Sentosa ini sebesar 73 juta. Nah, kemudian pembelian
Nah, pembelian dia tidak ada, ya. Tidak ada. Oke. Nah, terus kemudian beban angkut pembelian juga tidak ada, ya. Nah, namun ada potongan pembelian senilai 2 juta. Oke, sehingga pembelian netonya ya atau barang siap dijualnya adalah sebesar 71 juta. Oke. Ya. Nah, kemudian HPP-nya. Nah, persediaan barang dagang akhir. Jadi kalau saya masukin di sini misalkan sebentar deh. Misalkan di sini 80 juta. Nanti ke bawahnya minus jadinya. Persediaan barang dagang akhirnya misalkan coba ya. Tadi saya udah coba ngutak-ngatik sih. Tuh, malah jadi kelebihan di sini. Itu 73 tambah 6 79. Persediaan barang dagang akhirnya misalkan ini tadi 80 juta. Oke, bentar. Gitu ya. Nah, jadinya besar banget tuh. Nah, jadi kalau ini kita masukkan HPP-nya yang 80 juta tadi ke dalam pembelian, itu terlihatnya besar banget. Jadi barang siap dijualnya segini. Summary, persediaan barang dagang akhirnya. Nah, jadi makanya tadi saya buat persediaan barang dagang akhirnya itu diperoleh dari 80 juta dikurangi dengan 73 juta. Ya. Nah, sehingga menghasilkan HPP-nya sebesar 78 juta. Betul kan? Kalau kita lihat di sini nih. Ya, HPP-nya 80 juta dikurangi dengan potongan pembelian 2 juta. Tuh. Jadi 78 juta sinkron jadinya untuk, ya enggak? Tuh, sinkron di sininya. Oke. Nah, sehingga laba brutonya adalah 98 juta dikurangi 78 juta menghasilkan 20 juta. Oke. Nah, lalu biaya-biaya operasionalnya itu ada 18.400.000 ya. Seperti yang tadi kita sampaikan di dalam neraca lajur. Nah, maka laba bersihnya adalah 1.600.000. Begitu jadinya kawan-kawan ya. Yang dimaksud dengan laporan keuangan laba rugi untuk perusahaan dagang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti bisa dilanjutkan untuk ke laporan keuangan perubahan modal ya dan laporan posisi keuangan. Oke, segini dulu. Nanti bisa kita lanjutkan ya latihannya di minggu depan. Oke? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut saya tutup perkuliahan hari ini? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Cukup, Bu. Cukup. Oke, terima kasih Cukup. Karwan. Iya. Oke. Yang lain? Yang di kelas bagaimana? Oke. Kalem-kalem nih yang di kelas. Desi, Dwi, Dwi Puspa, Ardian, Bagas. Oke, kalau cukup tidak apa-apa. Minggu depan kita lanjutkan ya. Minggu depan kita lanjutkan laporan perubahan modal dan neraca atau laporan posisi keuangan sampai nanti jurnal penutup. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan minggu depan kita berjumpa lagi di hari yang sama. Oke, sebelum berakhir kita foto bersama dulu. Silakan dibuka kameranya. Ya, silakan dibuka kameranya. Oke. Siap, kita take a picture dulu sebagai bukti perkuliahan pada hari ini. Baik. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Biasanya 2 slide karena ini sebagian belajar di kelas ya. Seru juga nih, saya udah lama kangen nih belajar di kelas, interaksi langsung bersama mahasiswa. Udah 3 semester belajar daring seperti ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh.